Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asam karboksilat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Kanindita Tiara Maharani, nomor absen 15, dengan rekan saya. Muhammad Ferdiansyah, absen 18. Saya Mira Syakila Melicaya, presensi 2. Saya Nabil, presensi 1. Saya Farel, absen 2. Apa sih asam karboksilat itu? Asam malah ini kamera foto guys. Apa sih asam karboksilat itu? Asam karboksilat atau dikenal juga asam alkanoat adalah golongan senyawa organik alfatik yang memiliki gugus fungsi karboksil CuUH. Gugus karboksil ini terdiri dari atom karbon yang terikat rangkap 2 dengan atom oksigen dan terikat tunggal dengan atom hidroksi. Rumus umum asam karboksilat RCOOH, di mana R dapat berupa atom hidrogen atau gugus alkil CnH2+1. Kegunaan asam karboksilat. Apa saja sih kegunaan dari asam karboksilat? Yang pertama, asam asetat digunakan sebagai koagulan pembuatan karet. Yang kedua, dalam medis, asam organik dapat digunakan untuk obat-obatan seperti aspirin, penacetin, dan lain-lain. Yang ketiga, asam organik digunakan untuk produksi perwarna, pewangi, dan rayon. Yang keempat, asam organik digunakan untuk produksi minuman dan makanan seperti contoh cuka, garam natrium dari asam organik sebagai bahan pengawet. Dan yang kelima, untuk pembuatan sabun, di mana sabun umumnya adalah garam natrium atau kalium dari asam lemak yang tinggi dan dari asam lemak yang lebih tinggi dari asam asetat. Bahaya asam karboksilat. Apa bahayanya? Walaupun mempunyai banyak kegunaan, pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan. Biasanya saat penggunaan asam karboksilat secara berlebihan. Misalnya asam asetat sebagai asam karboksilat yang banyak dikonsumsi saat ini. Asam asetat merupakan asam lemah yang dalam pemakaian wajar aman untuk dikonsumsi. Tetapi dalam jumlah yang berlebih, asam asetat dapat meningkatkan asam lambung sehingga tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita sakit lambung atau MAH. Sifat-sifat asam karboksilat. Berikut merupakan sifat-sifat yang dimiliki asam karboksilat. Yang pertama, wujudnya pada suhu kamar. Pada suhu rendah, zat menjadi air. Pada suhu tengah, berubah menjadi cairan yang kental. Dan pada suhu tinggi, berupa zat padat. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Karena tarik-menarik yang kuat antara molekul asam karboksilat, maka titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Yang ketiga, kelarutan. Asam karboksilat bersuhu rendah bisa larut dalam air, tetapi yang suhunya lebih tinggi sukar dalam air. Nomor 4, daya hantar listrik. Asam karboksilat punya daya hantar listrik yang lemah. Yang kelima, bersifat polar. Yang keenam, asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. Tata nama asam karboksilat. Tata nama asam karboksilat terbagi dua berdasarkan aturan IUPAC dan trivial. Tata nama asam karboksilat. 1. Nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana. Dengan akhiran A diganti OAT dan di depannya ditambah kata asam. Secara umum, kata nama asam karboksilat sama sebagaimana aldehyda, sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Asam karboksilat yang memiliki 2 gugus
gugus COOH disebut dengan asam alkanaldioat, sementara yang punya 3 gugus COOH disebut asam alkanalinoat. Nama trifal asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Misalnya HCOH disebut sebagai asam semut atau asam formiat karena ditemukan pada semut. CH3COOH disebut asam cuka atau asam asetat karena asetum artinya cuka. Yang terakhir yaitu T2H5COOH disebut sebagai asam propionat karena protopion artinya lemak awal. Selanjutnya, tata nama asam karboksilat. Berikut merupakan contoh penamaan senyawa asam karboksilat menurut IUPAC. Yang pertama, asam 2-metilbutanoat. Yang kedua, asam 2-hidroksil 3-metilbutanoat. Kemudian asam 2-metilpropanoat. Dan yang terakhir, asam 3-etil 2-metilheksanoat. Pertemuan keempat. Pertanyaan pertama, asam 2-etil 23 dimetilheptanoat, dan di bawahnya adalah struktur dari pertanyaan di atas. Kemudian asam 2 isopropil 234 trimetilheksanoat. Kemudian di bawahnya adalah struktur dari jawaban pertanyaan di atas. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun berbeda rumus strukturnya. Isomer yang terdapat pada asam karboksilat terbagi menjadi 2, yaitu isomer kerangka dan isomer fungsi. Isomer asam karboksilat. Amati kedua struktur isomer senyawa aldehida berikut. Apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Iya, merupakan keisomeran kerangka. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Karena rumus molekul dan gugus fungsinya sama, tetapi berbeda rantai induknya. Apakah keduanya merupakan sepasang isomer untuk gambar yang berikutnya? Iya, merupakan keisomeran gugus fungsi. Jika iya, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Karena rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Isomer asam karboksilat. Berapa jumlah isomer dari C4H8O2? Tuliskan semua struktur isomernya. Asam pertama, asam butanoat, merupakan isomer C4H8O2 dalam bentuk asam karboksilat. Etil atanoat merupakan isomer C4H8O2 dalam bentuk ester. Senyawa ester ini terbentuk dari penggabungan gugus etil pada gugus asam asetat. Yang ketiga, metilpropanoat merupakan isomer C4H8O2 dalam bentuk ester. Senyawa ester ini terbentuk dari penggabungan gugus metil pada gugus asam propanoat. Yang terakhir yaitu propil metanoat, merupakan isomer C4H8O2 dalam bentuk ester. Senyawa ester ini terbentuk dari penggabungan gugus propil pada gugus asam metanoat. Sifat asam karboksilat. Amati tabel berikut untuk memahami lebih dalam mengenai sifat senyawa asam karboksilat. Apa yang dapat disimpulkan dari data di atas? Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa titik-titik semakin ke bawah semakin besar. Menurut hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah CH2 pada struktur senyawa. Bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap titik-titiknya? Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka semakin tinggi titik-titik dan titik leburnya.
Sifat asam karboksilat. Amati dan pahami interaksi antara molekul asam karboksilat dan molekul air berikut untuk bisa memahami yang berikutnya. Yang pertama, apa yang dapat kamu simpulkan dari interaksi yang terjadi di samping? Dari interaksi di samping, kami menyimpulkan bahwa semakin banyak molekul asam karboksilat, maka semakin sukar atau tinggi kelarutannya dalam air. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh panjang rantai karbon terhadap kelarutannya? Semakin panjang rantai karbon asam karboksilat, maka semakin tinggi atau sukar kelarutannya dalam air. Pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dari propena emang bisa. Ada beberapa cara untuk membuat asam karboksilat dari propena. Berikut adalah 2 cara yang umum digunakan. Yang pertama adalah oksidasi propionaldehyde. Pertama, propena diubah menjadi propionaldehyde melalui proses oksidasi. Oksidasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai reagen seperti kalium permanganat, kalium dikromat, atau asam kromat. Reaksi oksidasi propionaldehyde menghasilkan asam propionat yang merupakan asam karboksilat dengan rumus C3H6O2. 2. Hidrasi propilen oksida. Pertama, propena diubah menjadi propilen oksida melalui proses hidrasi. Hidrasi dapat dilakukan dengan menggunakan air dan asam sulfat sebagai katalis. Propilen oksida kemudian dihidrolisis dengan air untuk menghasilkan asam propionat. Asam karboksilat yang terbentuk dari propena adalah asam propionat. Identifikasi asam karboksilat. Salah nggak sih karboksilat nggak sih itu? Ulang. Identifikasi asam karboksilat. Senyawa organik C2H4O2 direaksikan dengan CH3OH dan beberapa tetes H2SO4, menghasilkan senyawa yang berbau harum. Apabila diuji dengan lakmus, maka lakmus biru berubah menjadi merah. Senyawa apakah yang dimaksud? Tuliskanlah persamaan reaksinya dengan CH3OH. Senyawa organik C2H4O2 adalah asam asetat atau asam etanoat. Asam asetat merupakan senyawa organik yang berbau tajam dan asam. Apabila asam asetat direaksikan dengan CH3OH dan beberapa tetes H2SO4, maka akan terjadi reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol, menghasilkan ester dan air. Persamaan reaksi esterifikasi antara asam asetat dengan CH3OH adalah sebagai berikut. C2H4O2 yaitu asam asetat ditambah dengan CH3OH yaitu alkohol menjadi CH3COOCH3 yaitu ester ditambah dengan H2O. Ester yang dihasilkan dari reaksi ini adalah etil asetat. Etil asetat merupakan senyawa organik yang berbau harum. Apabila diuji dengan lakmus biru, maka lakmus biru akan berubah menjadi merah. Hal ini dikarenakan etil asetat bersifat asam. Jadi, senyawa yang dimaksud adalah asam asetat. Persamaan reaksinya dengan CH3OH adalah sebagai berikut. C2H4O2 yaitu asam asetat ditambah dengan CH3OH yaitu alkohol menjadi CH3COOCH3 yaitu etil asetat dengan H2O. Kegunaan dan bahaya asam karboksilat. Apa saja sih kegunaan dan bahaya dari asam karboksilat itu? Yang pertama yaitu asam format HCOH. Manfaatnya yaitu penggunaan asam format di industri tekstil, penyamakan kulit atau perkebunan karet untuk pengumpulan lateks. Bahayanya yaitu